Yo halo semua, balik lagi bareng gua di channel Fikret Project. Di video kali ini gue pengen ngebahas sebuah anime action fantasi baru di musim ini. Ini adalah sebuah anime action fantasi dengan konsep familiar tapi dengan setting yang tidak familiar. Yang mana kalau biasanya pahlawan selalu dibangga-banggain dan banyak orang menaruh harapan pada mereka untuk membasmi kejahatan, di anime ini justru pahlawan itu disampah-sampahin dan mereka dipandang sangat hina. Animenya adalah Sentence to be a Hero. Premisnya nyeritain tentang dunia fantasi di mana gelar pahlawan adalah sebuah kutukan. Kenapa gue sebut kutukan? Karena di sini setiap kriminal tidak mendapatkan hukuman penjara ataupun hukuman mati, tapi mereka justru dijadiin pahlawan. Kedengaran aneh memang, karena pahlawan itu identik sebagai orang yang membela kebenaran. Tapi seperti yang udah gue bilang di awal, gelar pahlawan di sini adalah sebuah kutukan. Setiap kriminal bakal dipaksa menjadi pahlawan, dan mereka harus berperang tanpa henti untuk melawan Raja Iblis. Ironisnya adalah, nggak peduli mereka capek ataupun terluka, mereka bakal terus-menerus dipaksa berperang. Bahkan ketika mereka mati, mereka bakal dihidupin lagi dan lagi untuk dimanfaatkan. Sampai-sampai saat mereka mati berulang kali, mereka perlahan-lahan bakal kehilangan jati diri mereka akibat penderitaan yang tidak henti. Itu sebabnya gue sebut gelar pahlawan di anime ini sebagai kutukan. Fokus dari anime ini ada pada karakter yang bernama Silo. Silo adalah seorang pahlawan yang dulunya dijebak karena dianggap telah membunuh seorang dewi. Memang kenyataannya dia benar ngebunuh seorang dewi, tapi semua itu karena terpaksa. Karena pada saat itu sang dewi sedang kritis dan hampir menjadi iblis. Untuk mencegah menjadi iblis, dia pun terpaksa membunuh dewi itu. Justru sebenarnya dialah yang paling terluka atas matinya dewi tersebut. Itu sebabnya sambil menerima hukuman menjadi pahlawan, dia pun memendam kebencian atas jebakan yang didapat, dan dia pun bertujuan untuk membunuh oknum yang sudah menjebak dia. Dan ya, sialnya ketika dia sudah tidak ingin berhubungan dengan seorang dewi, suatu hari dia malah bertemu seorang dewi lagi, dan akhirnya menjalin kontrak baru dengan dewi tersebut karena situasi yang mendesak. Dengan kontrak dewi baru yang dibenci itu, dia pun berusaha untuk terus melangkah maju untuk menuntaskan dendamnya karena telah dijebak. Ya, kurang lebih begitulah premisnya. Dari segi cerita, menurut gua anime ini punya cerita yang unik. Ketika di series lain pahlawan sangat disanjung, di sini menjadi pahlawan justru sampah banget. Jadi sebuah situasi yang cukup unik. Kemudian storytelling dari anime ini juga cukup bagus. Kayak pengenalan karakter, perpindahan adegan, dan pengambilan angle kamera ketika action rasanya cukup memuaskan. Lalu dari segi karakter utama di sini juga cukup fresh dan agak beda dari anime fantasi lain. Silo punya kepribadian yang kasar dan serampangan, apalagi dia juga punya dendam yang berat. Itu ngebuat dia jadi sosok yang selalu penuh amarah. Tapi di sisi lain, dia tetap punya hati nurani dan menolong orang lain yang membutuhkan. Lalu kalau untuk dewinya sendiri, gue tidak merasakan ada yang spesial. Bener-bener cuma kayak tipikal bocil yang punya power aja. Kemudian dari segi visual dan animasi, menurut gua anime ini cukup bagus. Nuansanya mirip kayak Mushoku Tensei. Lalu untuk musik, cenderung biasa aja. Baik itu lagu opening, BGM, ataupun SFX, gua rasa belum ada yang spesial. Overall, Sentence to be a Hero ini punya plot cerita yang unik, dengan karakter yang cukup menarik. Gue pribadi ngasih rate 8/10 sebagai first impression. Gue cukup penasaran akan dibawa kemanakah cerita pahlawan yang gak biasa ini. Moga aja kedepannya cerita dari anime ini bisa lebih seru dan lebih wah lagi. Terutama ketika oknum yang menjebak Silo sudah terungkap. Dan juga moga aja kualitas storytelling dan animasinya juga bisa tetap konsisten. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana? Seberapa serukah anime ini di mata kalian? Coba sharing opini kalian di kolom komentar. Dan ya, gua rasa itu dulu yang bisa gue bahas di video kali ini. Terima kasih udah mampir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.